Ya, bila kita mempelajari tentang patofisiologi atau bila kita ingin mengerti tentang penyakit, kita harus memulainya dengan mempelajari dari tingkat sel atau level sel. Karena sel merupakan bagian yang sangat penting yang nanti bisa memberikan penjelasan banyak terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang gangguan-gangguan fisiologis, abnormality yang kemudian berkembang menjadi suatu penyakit. Bila kita belajar tentang sel, kita akan menemukan bahwa sel itu senantiasa berhadapan dengan banyak challenge atau tantangan dalam proses keberlangsungan hidupnya, di mana ada yang disebabkan atau dipengaruhi oleh namanya stresor, kemudian ada yang disebut dengan perubahan-perubahan fisiologis dalam tubuh, bahkan juga oleh karena adanya penyakit. Namun demikian juga ada faktor yang disebut dengan intrinsik dan ekstrinsik faktor yang mempengaruhi secara langsung fungsi dari sel tersebut. Nah, berbicara tentang sel, kita akan melihat kira-kira apa yang akan dilakukan oleh sel ketika berhadapan dengan stresor, challenge, ataupun berbagai perubahan kondisi di dalam tubuh. Sel akan senantiasa mengalami yang namanya proses adaptasi. Berbicara tentang adaptasi adalah sel akan tetap terus menjalankan fungsinya meskipun dia berada dalam perubahan kondisi atau oleh karena adanya stresor. Jadi sel akan terus tetap bertahan menjalankan fungsinya meskipun ada stresor maupun ada perubahan-perubahan kondisi dalam sel tersebut. Namun, stres atau tekanan pada sel yang bersifat jangka panjang ataupun berat bisa berdampak pada kerusakan sel maupun kematian sel. Dan bila kondisi eksistensi sel ini terancam, biasanya sel akan bereaksi untuk mempertahankan fungsinya lewat sebuah perubahan adaptif maupun bisa berlanjut kepada disfungsi sel. Bila sel berusaha untuk bertahan, seringkali kita tidak akan melihat gejalanya atau adanya abnormalitas. Namun, sel itu sering beradaptasi dengan kondisi yang dikenal yang pertama atrofi, yang kedua hipertrofi, yang ketiga hyperplasia, yang keempat metaplasia, dan yang kelima adalah displasia. Ini adalah respons sel dalam berhadapan dengan adaptasi. Mari kita lihat proses adaptasi yang pertama yang dikenal dengan atrofi. Atrofi adalah suatu kondisi di mana terjadi penurunan ukuran sel disebabkan oleh karena tidak digunakannya sel atau organ tersebut atau oleh karena kekurangan aliran darah, kekurangan gizi, ataupun kekurangan aliran rangsangan saraf, atau oleh karena menurunnya rangsangan stimulasi hormon yang bersifat reversible atau bisa dapat dibalik. Itu adalah atrofi. Jadi penurunan ukuran. Yang kedua adalah hypertrofi. Hypertrofi adalah kondisi di mana terjadi peningkatan ukuran sel atau organ disebabkan oleh karena workload, bekerja yang berlebihan, melakukan pekerjaan yang berlebihan. Bisa dihasilkan dari kondisi fisiologis ataupun bisa karena kondisi patologis abnormal yang terjadi. Seperti terjadi hypertrofi fisiologis yang kita bisa temukan pada otot. Jadi otot dia bisa mengalami hypertrofi bila kita melakukan pekerjaan dan memberikan beban yang besar pada otot tersebut. Itu bisa terjadi secara normal ataupun bisa berlebihan. Ya, ataupun kita melakukan beberapa olahraga seperti weight training, mengangkat berat. Nah, bagaimana dengan kondisi patologik? Kalau yang tadi itu normal, dia berolahraga, ototnya membesar. Bagaimana dengan kondisi patologik? Kondisi patologik adalah seperti ditemukan pada kasus otot jantung, yaitu endokardiumnya atau ventrikelnya mengalami pembesaran.
sebagai respon akibat penyempitan aliran darah oleh karena beberapa faktor yang menuntun kepada kondisi hipertensi, dan hipertensi ini terjadi dalam jangka waktu yang lama. Dan contoh yang lain adalah kompensasi. Ya, proses hipertrofi yang digolongkan dalam kompensasi adalah contohnya ditemukan pada seseorang di mana ginjalnya mengalami pembesaran oleh karena yang lain atau ginjalnya yang satu tidak berfungsi dengan baik, yaitu kompensasi. Nah, yang ketiga adaptive response, yaitu dikenal dengan hyperplasia. Hyperplasia adalah terjadi peningkatan jumlah atau sel yang disebabkan oleh karena meningkatnya beban kerja ataupun meningkatnya rangsangan hormonal atau karena berkurangnya jaringan. Nah, hypertrofi dan kondisi hyperplasia dapat terjadi secara bersamaan bila dicetuskan oleh mekanisme yang sama. Nah, hyperplasia juga bisa bersifat fisiologis, normal, bisa bersifat hyperplasia kompensasi, ataupun bisa bersifat yang ketiga itu patologik. Pada kondisi fisiologik merupakan respon adaptif untuk perubahan yang normal. Contohnya ditemukan pada kasus sel uterin atau sel rahim yang meningkat jumlahnya setiap bulan sebagai respon rangsangan dari hormon estrogen sesudah ovulasi. Ya. Atau contoh yang lain, kompensasi hyperplasia adalah terjadi di beberapa organ untuk menggantikan jaringan yang sudah dikeluarkan atau mengalami kerusakan. Contohnya, ketika kita menjalani sebuah proses pembedahan liver, maka bagian yang mengalami removal ataupun yang dipotong ataupun yang dikeluarkan, dia akan mengalami regeneration, pertumbuhan. Selanjutnya, bagaimana pada kondisi patologis? Pada kondisi patologis, hyperplasia adalah sebuah respon terhadap rangsangan hormonal yang berlebihan ataupun produksi yang tidak normal dari hormon pertumbuhan. Ya, jadi dia patologis, contohnya ketika hormon pertumbuhan berlebihan. Kita bisa temukan pada kondisi akromegali, di mana kelebihan hormon pertumbuhan bisa merangsang pertumbuhan tulang untuk menjadi lebih besar. Selanjutnya, yaitu kondisi metaplasia. Metaplasia adalah kondisi pergantian sel dewasa dengan sel dewasa yang lain yang bisa melakukan pekerjaan lebih baik ketika adanya perubahan kondisi maupun adanya stresor di dalam sel. Dan biasanya metaplasia ini terjadi oleh karena respons terhadap adanya peradangan. Kondisi fisiologis atau physiologic metaplasia, yaitu merupakan kondisi respon normal terhadap perubahan kondisi yang mungkin umumnya bersifat sementara. Seperti contoh, dalam tubuh yang berfungsi secara normal, berespon terhadap adanya peradangan dalam tubuh, monosit yang merupakan bagian dari sel darah putih akan bermigrasi ke jaringan yang mengalami peradangan dan berubah menjadi makrofag. Itu untuk fisiologis. Untuk kompensasi, ya, oke. Untuk selanjutnya, untuk kondisi patologis, merupakan respons terhadap adanya toksin atau racun, baik secara ekstrinsik maupun oleh karena stresor yang kemudian bisa menuntun kepada kondisi irreversible atau tidak dapat dibalik. Contohnya, tubuh kita, bila kita merokok, itu apa yang akan terjadi? Jaringan epitel stratified squamous itu akan menggantikan sel normal ciliated columnar epithelial di bronkus kita akibat dari asap rokok yang masuk ketika kita merokok. Dan meskipun sel yang baru ini bisa berfungsi
lebih baik dalam bertahan dengan kondisi asap tersebut, tetapi ada masalah, di mana sel ini atau jaringan yang baru terbentuk ini tidak mampu menghasilkan cairan mukosa yang berfungsi untuk melapisi sepanjang saluran pernafasan. Dan tidak memiliki silia untuk melindungi saluran pernafasan. Sehingga bisa menuntun pada jaringan yang baru ini berkembang menjadi jaringan kanker. Dan yang kelima yaitu adaptive changes yang terjadi pada sel, yaitu displasia. Displasia adalah kondisi pertumbuhan sel sebagai akibat dari ukuran yang normal, bentuk, dan tampilan. Dan meskipun kondisi displasia ini bisa bersifat adaptif, bisa juga dapat dibalik kondisinya, tetapi ini bisa menuntun kepada kondisi cancer. Ya. Selanjutnya, bagaimana kalau sel itu, kalau kita tadi belajar tentang adaptive response dari sel ketika mengalami stresor, ketika berhadapan dengan tantangan, ketika ada perubahan kondisi di dalam sel tersebut. Sekarang bagaimana dengan kondisi sel yang mengalami kerusakan atau cell injury? Kerusakan pada tingkat sel, bahkan pada bagian komponen sel, bisa menuntun kepada penyakit yang menuntun kepada hilangnya kemampuan sel untuk beradaptasi. Dan beberapa faktor kenapa sel itu bisa mengalami injury. Yang pertama bisa karena toxins. Toxins bisa bersifat endogen dari dalam, bisa juga bersifat exogen, yaitu dari luar. Ya, dan hal ini bisa disebabkan contohnya pada kasus endogen, yaitu hasil dari proses metabolic error. Ada dalam proses metabolisme tubuh yang tidak sempurna yang menghasilkan toksin. Untuk kondisi eksogen bisa karena kandungan alkohol, lead, karbon monoksida yang masuk ke dalam tubuh, yang masuk ke dalam tingkat sel dan merusak sel. Itu kondisi yang pertama yang bisa merusak sel, yaitu toksin. Yang kedua, kerusakan sel bisa terjadi oleh karena infeksi. Infeksi bisa disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, bahkan jamur. Kondisi yang ketiga, kerusakan sel bisa terjadi oleh karena gangguan fisik. Seperti kerusakan beberapa struktur sel atau yang berhubungan dengan beberapa organel di dalam sel yang bisa terjadi secara thermal, oleh karena meningkatnya suhu, membuat kerusakan di dinding sel, atau bisa juga contoh yang lain mekanik, benturan, trauma, dan lain-lain. Dan yang keempat, disebut dengan istilah deficit injury, di mana hilangnya kemampuan sel dalam melakukan metabolisme secara normal disebabkan oleh karena ketidakcukupan suplai air, ketidakcukupan suplai oksigen, maupun oleh karena ketidakcukupan karena kekurangan air, oksigen, maupun nutrisi. Selanjutnya, bagaimana sel itu mengalami degenerasi, menurun kemampuan fungsinya. Degenerasi sel adalah tipe kerusakan subletal sel yang umumnya terjadi di sitoplasma dan tidak mempengaruhi nukleus. Nukleus yaitu adalah inti sel. Dan degenerasi ini biasanya mempengaruhi organ-organ metabolisme seperti liver, jantung, kemudian ginjal. Dan ketika perubahan di dalam sel ini teridentifikasi, maka biasanya tenaga kesehatan akan segera memperlambat proses degenerasi dan mencegah terjadinya kematian sel. Hal yang paling tidak beruntung adalah banyak sekali perubahan-perubahan dalam tingkat sel yang tidak dapat diidentifikasi, bahkan meski kita menggunakan mikroskop, dan pendeteksian awal dari penyakit biasanya hampir tidak mungkin terjadi. Contohnya yaitu degenerative changes, perubahan degeneratif yang bersifat reversible pada kondisi cervical dysplasia dan
perubahan lemak di dalam liver. Contoh untuk kondisi yang bersifat irreversible dalam case ini adalah munculnya chorea Huntington dan kondisi sklerosis amiotropik lateral. Oke, itu gambaran sederhana dari cell degeneration. Bagaimana dengan cell aging, penuaan sel? Dalam proses normal dari sel, itu dia mengalami proses aging, penuaan, di mana sel akan kehilangan struktur dan fungsinya, dan mungkin juga mengalami atrofi, di mana hilangnya struktur sel, hypertrofi atau hyperplasia atau hilang fungsi. Tanda dari penuaan terjadi di seluruh sistem tubuh. Dan biasanya penuaan sel ini bisa terjadi dalam kecepatan yang berbeda-beda, bergantung pada jumlah dan perluasan adanya kerusakan ataupun jumlah sel yang mengalami pembelahan, ya, ataupun yang rusak. Selanjutnya, sel akan mati bisa disebabkan oleh karena faktor internal yang membatasi lama waktunya bagi sel untuk hidup, ataupun bisa karena faktor eksternal yang memberikan kontribusi terhadap kerusakan dan penuaan sel secara cepat. Nah, ketika adanya stres, tekanan, beban pada sel yang bersifat berat atau jangka panjang, maka sel tidak akan mampu beradaptasi dan sel akan mengalami kematian. Sel yang mati atau yang mengalami nekrosis bisa memiliki manifestasi dengan cara atau hal yang berbeda, bergantung pada organ jaringan di mana dia terjadi. Dan bisa mengalami yang namanya apoptosis, bisa mengalami namanya nekrosis. Apoptosis adalah sebenarnya program genetik atau secara alamiah di mana sel itu akan mati. Jadi secara alamiah sel itu akan mati pada waktu dan keadaan seperti ini. Itu disebut dengan apoptosis. Dan contohnya kita bisa lihat pada lapisan keratin yang terdapat di kulit ataupun lensa di lapisan mata yang dikontrol oleh proses yang namanya autodigestion. Sedangkan untuk nekrosis, ada nekrosis yang disebut dengan liquefaction, di mana lewat proses kerja enzim lysis, dia meliquefy, melarutkan sel-sel yang mengalami nekrosis. Yang kedua adalah caseous necrosis. Terjadi ketika sel-sel yang mengalami nekrosis itu disintegrated, ya, tidak terhubung, tetapi masih tetap ada meskipun tidak mampu dicerna dalam beberapa bulan atau tahun. Dan bentuknya bisa seperti keju. Dan ini sering ditemukan pada kasus pasien yang ada TBC. Ada juga yang disebut dengan yang ketiga fat necrosis. Ya, jadi yang pertama tadi adalah liquefaction necrosis, yang kedua adalah caseous necrosis, dan yang ketiga adalah fat necrosis, di mana ketika enzim lipase menguraikan intracellular triglycerida menjadi fatty acid free, ya, dan berkombinasi dengan sodium, magnesium, dan kalsium membentuk seperti layaknya seperti sabun, ya, sehingga jaringannya menjadi seperti ovak dan keputih-putihan, ya. Kemudian yang keempat adalah koagulatif nekrosis. Kondisi nekrosis di mana terjadi penghambatan aliran darah ke organ seperti ke ginjal, jantung, ataupun kelenjar adrenal, kecuali otak yang kemudian menghambat aktivitas enzim lysis. Dan selanjutnya adalah gangrenous necrosis. Kondisi nekrosis ini adalah seperti bentuk koagulatif nekrosis, namun ini terjadi oleh karena kekurangan aliran darah dan berkomplikasi dengan pertumbuhan yang berlebihan dari bakteri dan serangan dari bakteri.
Dan biasanya ini ditemukan pada lower limbs ataupun ekstremitas bawah, dan sebagai hasil dari adanya aterosklerosis atau adanya di saluran GI tract atau saluran pencernaan. Ya. Gangren ini bisa dikelompokkan atau dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu dry gangrene, di mana akan muncul kondisi di mana bakteri yang menyerang itu sedikit, minimal, namun kondisi dari daerah yang mengalami gangren dia akan kering, akan ada muncul wrinkle, kemudian berwarna dark brown atau coklat kegelapan, ataupun jaringannya menjadi black tissue di bagian ekstremitas. Kemudian gangren yang kedua adalah disebut dengan istilah wet atau moist gangrene, di mana nekrosis yang terjadi ditemani atau disertai dengan adanya cairan yang meluas oleh karena aktivitas lisis dari bakteri dan kemudian white blood cell yang menghasilkan cairan di pusat dari area yang mengalami nekrosis. Sedangkan yang ketiga adalah gas gangrene, yaitu gangren di mana kondisi ini berkembang oleh karena adanya aktivitas bakteri, yaitu Clostridium Clostridium yang menginfeksi jaringan. Dan bila kita lihat, ya, sel stres itu bisa berdampak pada respon adaptasi, bisa juga dia tidak mampu beradaptasi, sel itu mengalami yang namanya injury atau kerusakan. Kerusakannya bisa bersifat reversible, bisa bersifat irreversible. Bila tidak mampu ditangani, maka sel itu akan mengalami yang namanya death atau kematian. Bila kita melihat, kita akan menemukan dua istilah yang berbeda, yang kadang kita mungkin salah mengerti. Meskipun disease and illness sering digunakan dalam banyak kasus, banyak referensi, tapi sebenarnya disease and illness is very different, sangat-sangat berbeda. Di mana penyakit atau disease itu terjadi ketika keseimbangan tubuh tidak mampu dipertahankan, sedangkan illness atau kesakitan adalah kondisi ketika seseorang tidak berada dalam kondisi normal atau sehat. Seseorang bisa memiliki penyakit, but tidak merasakan sakit, ya, karena tubuhnya sudah beradaptasi dengan penyakit. Dan penyebab penyakit bisa secara intrinsik, bisa secara ekstrinsik. Bisa karena genetik, bisa karena faktor umur, bisa karena faktor jenis kelamin, bisa karena faktor agen penginfeksi, bisa juga karena perilaku seperti kurang beraktivitas, merokok, ataupun menggunakan beberapa obat-obatan yang ilegal. Dan semua ini bisa menyebabkan penyakit. Penyakit yang tidak diketahui penyebabnya disebut dengan idiopathic disease.